Saudara-saudara terkasih, selamat bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 6 Januari 2022, ofisi pekan pertama, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia.
Mada. Oh Bethlehem bahagia, wilayah yang menyaksikan Raja penebus dunia yang menjelma dilahirkan. Bintang yang terang benderang, laksana cahaya surya, memaklumkan Allah datang, terselubung tubuh fana. Sesudah sarjana tiba, lekas bekal dibukanya, emas, dupa, dan murwangi, tanda bakti dan upeti. Mulialah Engkau ya Tuhan, pada hari penampakan, serta Bapa dan Roh Suci. Mulialah kekal abadi. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhanlah pelindung bagi setiap orang yang berharap padanya. Mazmur 17. Ucapan syukur. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kedaulatan Allah sempurna, dan pemerintahan Tuhan tahan uji. Dialah pelindung bagi setiap orang yang berharap padanya. Sebab siapakah Allah selain Tuhan? Siapakah pelindung selain Allah kita? Dialah Allah yang memperkuat aku. Dialah pemurah, sempurnalah kedaulatannya. Ia membuat aku berlari secepat rusa dan menempatkan daku di gunung yang aman. Ia melatih tanganku untuk bertempur dan menganugerahkan busur yang sakti kepada lenganku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhanlah pelindung bagi setiap orang yang berharap padanya. Ya Tuhan, Engkau menopang aku dengan tangan yang kuat. Ya Tuhan, Engkau memberi aku perisai yang menyelamatkan. Menopang aku dengan tangan yang kuat, dan menjadikan daku ulung berkat kemenangan-Mu. Engkau mempercepat langkahku, dengan kakiku tak pernah goyah.
Ku kejar musuhku dan ku tangkap mereka. Aku pantang mundur sampai mereka binasa. Ku rebahkan mereka hingga tak mungkin bangun. Mereka berkelimpangan di bawah kakiku. Engkau memperkuat aku untuk bertempur. Engkau menundukkan para penyerangku. Engkau memaksa musuhku lari tunggang langgang. Segala lawanku ku tumpas habis-habis. Mereka mengadu tetapi tiada penolong. Mereka berteriak kepada Tuhan tetapi tiada jawaban. Ku tumbuk mereka menjadi seperti debu. Ku injak-injak mereka bagaikan lumpur. Engkau membebaskan daku dari rakyat yang mengamuk. Mengebalkan daku terhadap racun bangsa kafir. Bangsa asing tunduk kepadaku. Mereka taat begitu mendengar perintahku. Mereka tersungkur mengaku kalah. Mereka pucat bagaikan mayat. Hatinya beku dilumpuhkan ketakutan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, Engkau menopang aku dengan tangan yang kuat. Hiduplah Tuhan, mulialah Allah penyelamatku. Hiduplah Tuhan, terpujilah pelindungku. Mulialah Allah penyelamatku. Sebab Ia merebut kemenangan bagiku dan menaklukkan para bangsa kepadaku. Ia menyelamatkan daku dari serangan musuh dan membebaskan daku dari segala lawanku. Maka aku hendak memuliakan Dikau di antara para bangsa dan bermazmur bagi nama-Mu ya Tuhan.
Engkau memasyurkan rajamu dengan kemenangan. Engkau menyatakan kasih setiamu kepada Daud yang kau urapi, dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hiduplah Tuhan, mulialah Allah penyelamatku. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya, bab 59 ayat 15 sampai 21. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya, bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan, kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion, dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin. Pasal ke-54 tentang kodrat dan rahmat berlainan gerak semangatnya. Kodrat takut dibuat malu dan takut pula akan hinaan, tetapi rahmat bergembira bila ia boleh menderita kesengsaraan demi nama Yesus. Kodrat suka benar menganggur dan memberi istirahat kepada badan, tetapi rahmat tak dapat menganggur, melainkan menjalankan pekerjaan dengan segala suka hati. Kodrat mencari yang istimewa dan indah. Ia benci terhadap yang hina dan kasar.
tetapi rahmat bergembira atas yang bersahaja dan yang rendah hati. Yang kasar tidaklah dibencinya, dan tak seganlah ia berpakaian serba buruk. Kodrat menginginkan hal-hal yang fana dan bersukaria atas keuntungan duniawi. Ia berduka cita bila ia kehilangan sesuatu dan sudah menjadi marah karena satu kata saja yang menyinggung. Tetapi rahmat mengutamakan apa yang kekal, tidak lekat pada yang fana, tidak merasa susah atas sesuatu yang hilang, tidak pula menjadi marah atas kata-kata yang tajam, karena ia telah menyimpan harta benda dan kekayaannya di surga, di mana tidak ada barang simpanan akan hilang. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa bagi sesama kita. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan supaya wabah corona ini di seluruh dunia segera berakhir. Marilah kita berdoa juga bagi mereka yang saat ini terbelenggu oleh dosa dan tidak dapat melepaskannya. Semoga Tuhan melepaskan belenggu dosa tersebut dan memberikan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita berdoa juga bagi warga masyarakat yang terpuruk secara ekonomi akibat wabah yang berkepanjangan ini. Semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan, dengan perantaraan putra-Mu Engkau menyinari segala bangsa dengan cahaya-Mu. Kami mohon, semoga kami selalu dengan teguh percaya Kristus penebus, agar semakin disinari terang cahayanya, dan akhirnya mencapai kemuliaan abadi. Demi Yesus Kristus putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendengarkan ibadat bacaan secara berjemaah. Marilah saudara kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.